Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita gunakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit atau 45 menit kita isi dengan membacakan sirah-sirah para sahabat yang dimana semoga dengan tuntunan mereka, contoh terbaik yang mana mereka pernah mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya menjadi uswah, qudwah bagi kita semua. Apa yang mereka lihat dari qudwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga juga mereka praktikkan dan menjadi tuntunan bagi kita semua. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, serta ulama muslimah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini insyaallah kita bahas dengan satu topik, ya, satu judul, seorang tokoh yang bernama Umair bin Wahab radhiyallahu anhu. Umair bin Wahab. Pekan lalu kita bahas tentang seorang sahabat, ya, Amir Al-Jumahi, ya, yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Nah, ini sama-sama Al-Jumahi, Umair bin Wahab Al-Jumahi. Tokoh-tokoh yang kita bahas ini yang dikumpulkan oleh seorang ulama namanya Abdurrahman Ra'fat Al-Bashar. Ini orang Suriah. Dikumpulkan nama-nama sahabat ini dalam satu buku namanya Suwar min Hayati Sahabat. Memang banyak sekali buku-buku sirah sahabat yang kita baca, bisa kita baca di mana. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat nih, buku yang ditulis oleh Abdurrahman Ra'fat Bashar itu lebih mudah dipahami, ringkas, padat, tapi jelas, gitu ya. Jadi nggak bertele-tele. Kalau kita baca buku itu, insya Allah seakan-akan kita sudah tahu mayoritas bagaimana kehidupan para sahabat. Nah, maka yang kita bahas pada hari ini adalah Umair bin Wahab. Background para sahabat, Bapak Ibu sekalian, itu tidak terbatas daripada orang-orang soleh saja. Banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang latar belakangnya bangor, bandel, ya. Termasuk Umair bin Abdul Wahab, Ini latar belakangnya adalah sampai dijuluki syaitannya Quraisy. Apa? Syaitan Quraisy. Ini orang yang selalu dengan Umar ibn Khattab dulu ketika masa jahiliyahnya, bersama Abu Jahal dan teman-temannya. Mereka selalu bikin program. Salah satunya Umar bin Wahab. Ini yang bikin itinerary, yang bikin program, yang setiap hari ingin disiksa, ingin menyiksa orang-orang Muslim, orang-orang yang mengikuti agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu orang termasuk al-gojonya para pemuka-pemuka Quraisy, Umair bin Wahab radhiyallahu anhu. Umair bin Wahab ini salah satu sahabat yang berduka saat itu, masih di zaman jahiliyahnya. Kita cerita dulu backgroundnya. Yang paling terkenal sekali, yang banyak diceritakan oleh para mu'arrikhin, oleh para sejarawan, ulama-ulama sejarah, yang diceritakan titik poin yang fokus pada ketika detik-detik Umair bin Wahab masuk ke dalam Islamnya.
Maka ini akan menjadi banyak contoh ibrah bagi kita semua kalau kita teladani. Umair bin Wahab, salah seorang sahabat yang ketika masa jahiliyahnya termasuk orang-orang yang berduka ketika setelah perang Badar terjadi. Kita tarik mundur sejenak setelah Sa'id bin Amir kemarin kita bahas bahwa Sa'id bin Amir setelah perang Badar juga mengalami banyak kerugian. Termasuk Sa'id bin Amir ini dia masuk Islam karena hidayah melihat Khubayb bin Adi ketika disiksa. Akhirnya masuk Islam padahal jahiliyah. Beda-beda backgroundnya. Maka kita katakan terkadang hidayah itu datang dari seseorang yang tidak kita duga. Dan terkadang kita yang memberikan manfaat sekecil mungkin, ternyata yang kecil itu sebiji zarah mendatangkan, menjadikan orang dapat hidayah karena kita. Khubayb bin Adi disiksa habis-habisan, ya. Ternyata ini jadi ibrah hidayah bagi Sa'id bin Amir masuk surga, masuk ke dalam Islam. Setelah masuk ke dalam Islam Sa'id bin Amir, seluruh amal-amal yang dikerjakan pahala jariahnya mengalir kepada Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi nggak tahu ini Sa'id bin Amir siapa. Maka begitu juga Umair bin Wahab. Ini juga salah seorang sahabat yang nantinya menjadi jalan besar, pintu gerbang bagi para pemuka Quraisy. Pemuka ya, pemimpin-pemimpin, penjabat-penjabat Quraisy untuk masuk tertarik ke dalam Islam dari Umair bin Wahab. Jadi gak semua dari Abu Bakar, gak semua dari sahabat Umar, gak semua dari sahabat Ali. Salah satunya dari sahabat-sahabat yang backgroundnya bawah, kayak Umair bin Wahab. Umair bin Wahab setelah perang Badar anaknya ditawan oleh pasukan-pasukan muslimin. Kemudian dia pulang, ya pasca beberapa hari setelah perang Badar, dia pulang dengan rasa gelisah gundah luar biasa, merasa kesal sekali kepada kaum muslimin. Akhirnya dia ingin merenung, ingin merenung sejenak. Datang ke Ka'bah. Kalau dulu di depan Ka'bah itu banyak berhala-berhala, bahkan ratusan berhala yang yang dijadikan sebagai tempat sesembahan, tapi harus ada bayarannya. Ya, tapi harus ada bayarannya. Nah, maka masing-masing penduduk, masing-masing suku punya tuhan-tuhan tersendiri. Itu di samping Ka'bah. Maka Umar bin Wahab masuk ke dalam kota, ke dalam haram, di Masjidil Haram. Kemudian dia duduk sejenak merenung. Kenapa bisa terjadi? Apa yang menjadikan kaum kafir Quraisy, pasukan-pasukan kita ini kalah? Padahal pasukan kita dengan jumlahnya 1000 orang, sedangkan kaum muslimin 300 orang. Orang-orang Quraisy, suku kami dikenal dengan suku yang paling kuat, ras yang paling kuat di tanah Arab. Ya. Kalau bani-bani yang lain tunduk kepada Quraisy. Ya. Tapi inilah yang membuat mereka berpikir, kenapa bisa terjadi? Tak lama kemudian, Umair bin Wahab melihat ada seseorang yang sedang duduk di Hijr Ismail. Namanya Safwan bin Umayyah. Tahu ya Safwan bin Umayyah? Safwan bin Umayyah ini juga salah satu anak daripada pemuka Quraisy. Namanya Umayyah bin Khalaf. Jadi dulu pemuka Quraisy itu ada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, terus kemudian Abu Lahab, ya, kemudian Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, banyak teman-temannya. Salah satunya Umayyah bin Khalaf. Anaknya Safwan bin Umayyah. Semuanya Bapak Ibu sekalian mati dalam peperangan Badar. Sekarang tinggal generasi di bawahnya, anaknya Safwan bin Umayyah. Akhirnya Safwan bin Umayyah sudah duduk di istana negara. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau bapaknya mati, mereka sebagai pejabat-pejabatnya. Umar bin Wahab termasuk orang-orang juga yang dari pemuka-pemuka Quraisy datang kepada Safwan bin Umayyah. Apa katanya? Wahai Safwan, coba kita renungkan. Mari kita duduk sejenak, kita habiskan waktu, kita renungi apa yang terjadi di perang Badar. Kenapa bisa terjadi begini? Ya.
Apa kesalahan trik dalam peperangan kita? Taktik apa yang mereka kerjakan sehingga mereka bisa menang padahal 300 orang? Terus kemudian anak saya ditahan, keluarga saya ditahan. Kemudian apa katanya? Wallahi wa rabbil ka'bati laula duyunun alayya laysa 'indi ma aqdiha bihi wa 'ayalun akhsha 'alayhi mudhi'a min ba'di lamadaitu ila Muhammad wa qataltuhu. Apa katanya? Demi Allah, ya, seandainya demi Tuhan yang punya Ka'bah ini, seandainya saya tidak punya tanggungan, saya tidak punya hutang, saya tidak punya tanggungan anak-anak saya, dan saya tidak memikirkan keluarga, sungguh sekarang aku akan beranjak pergi ke Muhammad di Madinah, akan kubunuh dia. Saking geraknya Umayyah bin Wahab. Ternyata Safwan bin Umayyah setelah mendengar kata-kata itu, wah, ini kesempatan bagus, kata Safwan. Apa kata Safwan? Begini, kalau begitu engkau katakan, sekarang anakmu, keluargamu, dan hutang-hutangmu tanggungan saya, biar saya yang tanggung. Kamu cukup ngasah pedang, pergi ke Muhammad, bunuh dia. Karena saya juga punya dendam, ayah saya dibunuh di medan perang Badar. Maka semuanya saat itu merasa kecewa, ingin balas dendam. Umayyah bin Wahab, orang pertama sekali yang datang setelah perang Badar, pengen bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Umayyah bin Wahab menyetujui, mengatakan bahwasanya, ya khair, kalau begitu aku berangkat ke Madinah, ya, kemudian engkau tanggung seluruh apa yang engkau telah katakan, maka rahasiakanlah, cukup kita berdua yang tahu. Sudah deal-dealan. Pulang Umayyah bin Wahab, kemudian mengasah pedangnya, ya, terus kemudian dibubuhi racun. Emang sudah niat tekad bulat pengen bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang membawa pedang menuju ke kota Madinah. Kalau tradisi orang Quraisy dulu, seandainya pergi bawa pedang itu sudah biasa, tapi gaya letaknya beda-beda. Kalau seandainya pengen berdagang, itu pedang biasanya dibadut di dalam keranjangnya, diletakkan, itu berdagang. Kemudian kalau seandainya dia pengen pergi untuk berjaga-jaga saja, itu biasanya pedang antara sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau seandainya untuk jadi fashion aja, maka dia letak itu pedang di bagian pinggang depan, bagian sini. Itu sebagai fashion aja. Tapi kalau sudah niat berperang dan niat membunuh, itu pedangnya di belakang. Pedangnya di belakang. Akhirnya Umayyah bin Wahab datang ke Madinah dengan meletakkan pedang di bagian belakang. Singkat cerita, sampai di Madinah. Ya. Ketika sampai di Madinah, Umayyah bin Wahab meletakkan kendaraan yang unta di depan pintu Masjid Nabawi. Sudah diikat oleh Umayyah bin Wahab. Kemudian memang tekad yang luar biasa pengen bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang dengan segera, datang masuk ke dalam masjid. Ternyata di pintu masjid Umar bin Khattab. Nah, ini belum benar lawannya ini. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga sama saat itu sedang duduk dengan para sahabat, review, ya, sedang bercerita-cerita luar biasa taktik kita kemarin, luar biasa Allah yang menganugerahi kepada kita, Allah yang banyak sekali lagi cerita-cerita. Ketika Umar bin Khattab melihat Umayyah bin Wahab, apa katanya? Hadzal kalb aduwwullah Umayyah bin Wahab. Ini anjing, ketika Umar, ya. Kalau Umar biasa, namanya orang yang paling tegas. Kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu Umar. Ternyata doa Nabi jatuh kepada Umar bin Khattab, bukan kepada, padahal dulu yang Nabi inginkan di antara dua Umar, siapa Umar satu lagi? Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal menolak Islam, Umar bin Khattab lah yang, padahal dulu CS. Nah, ini CS, ini istilahnya pilih-pilih dulu dua Umar ini, kemana-mana berdua. Nah, maka Umar sangat tahu bagaimana background Umayyah bin Wahab.
Tapi beda umur. Umar sudah senior, Umair junior. Nah, maka katanya, ini anjing musuh Allah datang gak ada niat lain kecuali niatnya busuk pasti. Apa kata Umar? Pergi kepada Nabi SAW, laporkan Umair bin Wahab sudah di sini. Umar tahu bahwa anaknya sudah ada dalam tawanan. Nah, maka ketika itu datang kepada Rasulullah. Umar berkata, ya Rasulullah, Umair bin Wahab bin Wahab. Saya tahu tidak ada niat yang baik di dalam hatinya sedikit pun kecuali niat busuk untuk membunuh. Kalau Umar ini juga termasuk sahabat-sahabat mulham yang diilhami banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawakan dia kepadaku, kata Nabi. Akhirnya Umar datang kepada Umar bin Wahab. Namanya Umar, ya. Kalau duduk di atas kuda itu kakinya sampai ke bawah. Umar bin Wahab junior, tidak ada apa-apanya, tinggal dipegang, dicekek begini sudah selesai. Ya. Kemudian ditarik, diseret kepada Nabi Sallallahu ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicekek dengan tali pedangnya sendiri, dibawa kepada Nabi. Ini ya Rasulullah, Umar bin Wahab, syaitannya para Quraisy datang kepadamu. Apa tujuannya? Tanyakan langsung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lepaskan wahai Umar. Dengan kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa katanya? Wahai Umar, apa tujuanmu datang kepadaku? Kata Umar, aku datang kepadamu hanya melihat tawanan-tawanan saja, termasuk anakmu. Kalau seandainya engkau ingin berbaik demi aku, berbuat baik demi aku, tolong berbuat baiklah kepada anakku. Sudah lumayan turun nih, ya, karena mungkin khawatir takut dan lain sebagainya di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Wahai Umar, bagaimana dengan pedang? Ngapain kau letakin di belakang? Kalau tidak punya maksud jahat kau. Apa kata Umar? Gak ada apa-apanya ini pedang. Pedang ini sudah tidak ada manfaatnya. Ini pedang yang buruk sudah. Gak ada manfaatnya setelah kami kalah dari perang Badar. Apa manfaatnya ini meskipun saya letak di belakang? Nah, ini kata Umar. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usdukni. Man ladzi ji'ta lahu ya Umar?" Coba jujur wahai Umar. Apa yang membuat mendorong engkau datang kepadaku? Jujur, coba jujur. Ya Rasulullah, sudah saya katakan alasan saya. Saya tidak punya alasan apa-apa. Cuma ingin menengok anak saya yang ditawan. Atau lepaskan, buat baiklah kepada anak saya, atau lepaskan kepada saya. Nah, maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, bagaimana kalau seandainya saya mengatakan seperti ini, kata Rasul. Ketika engkau pernah duduk di samping Hijr Ismail bersama Safwan, dan engkau mengatakan, seandainya aku nggak punya tanggungan, aku nggak punya utang, maka aku datang kepada Rasulullah dan membunuh Nabi Muhammad SAW dan membunuh Muhammad. Ya. Terus kemudian Safwan juga mengatakan, kalau begitu datang kepada Muhammad dan bunuh dia, maka seluruh keluargamu akan aku tanggung. Apa yang terjadi? Umair terdiam sejenak. Karena kemudian dia angkat kepala, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena Umar berpikir, kalau dulu nggak ada sadap, nggak ada penyadap, nggak ada alat-alat sadapan. Dia berpikir kalau seandainya kabar dari langit tidak ada, ini bukan Nabi Allah, nggak akan tahu Nabi SAW. Padahal waktu itu sudah dia katakan dengan Safwan, wahai Safwan, kita rahasiakan ini, tidak ada yang beritahu. Oke, deal. Nggak ada yang tahu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilhamnya, mukjizat yang diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Allah Rasul tahu apa yang dirahasiakan. Akhirnya setelah itu Umar bin Wahab masuk Islam. Dan ketika Umar bin Wahab masuk Islam, apa kata Umar? Ini kata-katanya yang sangat terkenal. Kata Umar, hatta inna Umar bin Khattab qala la khinzirun kana ahabbu ilayya min Umair bin Wahab.
hina qadama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-yawm ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Sungguh wahai Umayyah, dulu bahwa wajah babi itu lebih kusuka daripada kulihat wajah kau, katanya. Tapi sekarang setelah kau syahadat, maka wajahmu dan seluruh tubuhmu lebih aku cintai daripada anak-anakku. Kata Umar. Justru setelah masuk Islam di para sahabat, rasa kasih sayangnya luar biasa. Apa kata Rasul? Kalau begitu wahai Umar, ajarkan, pergi bawa Umayyah bin Wahab, ajarkan agama yang benar, ajarkan akhlak yang benar. Setelah beberapa hari Umayyah bin Wahab belajar dengan para sahabat, akhirnya minta izin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya, sungguh telah berlalu waktu-waktu yang kelam, zaman-zaman yang tidak ada manfaatnya bagiku. Dulu saya memang sangat benci dengan ajaran yang engkau sebarkan. Aku berusaha untuk terus menghalangi dakwahmu di jalan Allah. Maka sekarang tolong izinkan saya untuk balik ke Mekah, supaya saya bisa mendakwahkan orang-orang yang tidak mau dulunya membencimu akan aku dakwahkan. Kalau seandainya mereka tidak mau mengikutiku, maka aku akan berusaha semaksimal mungkin. Akan aku habiskan hartaku, akan aku habiskan tenagaku untuk berjuang di jalan Allah, dan aku ini garda terdepan. Akhirnya singkat cerita Rasulullah SAW mengizinkan. Safwan bin Umayyah yang menunggu di kota Makkah berkali-kali, setiap kabilah-kabilah yang pulang dari safar dari kota Madinah, ditunggu, dia tanya, wahai kabilah, apa yang kau tahu kabar dari info dari Madinah? Yang kami tahu hanya mereka orang muslimin menang di perang Badar, 300 orang kalian kalah. Itu mah saya juga udah tahu, kata Safwan. Besok datang lagi, ditanya lagi, apa yang kalian tahu info tentang perang info dari Madinah? Tidak ada, wahai Safwan. Kalian yang kalah, kaum muslimin menang berkali-kali, sehingga ada satu kabilah yang datang terus kemudian ditanyakan, apa info dari Madinah? Ada satu info, saya dengar Umayyah bin Wahab, syaitan yang Quraisy masuk Islam. Kebakarlah wajah Safwan. Akhirnya Safwan merasa panas, gemeteran. Tunggu beberapa hari, datang Umayyah bin Wahab di depan Safwan. Apa kata Safwan? Wahai Umayyah, saya dengar info bahwasanya engkau telah mengikuti agamanya Muhammad. Mulai sekarang semua tanggunganmu aku tidak mau tanggung. Keluargamu tanggung sendiri, utang-utangmu tanggung sendiri. Kata Umar, ya Safwan, ittaqullah. Ini sudah mulai berceramah, bertakwa kepada Allah. Ikutilah agama yang benar. Engkau punya akal, engkau orang cerdas. Coba pikirkan apa yang kita sembah selama ini, batu-batu berhala yang tidak membawa manfaat kepada kita. Coba berpikir, maka ikutilah yang dia sampaikan benar, yang disampaikan semua yang baik, yang dia sampaikan semua yang hak. Safwan bin Umayyah saat itu belum masuk ke daerahnya. Akhirnya Safwan bin Umayyah nanti masuk ke dalam Islam ketika setelah Fathu Makkah. Nah, maka kita melihat Umayyah bin Wahab setelah kembali ke Makkah dan kemudian berdakwah, dan beberapa pemuka-pemuka Quraisy, karena Umayyah bin Wahab termasuk orang-orang besar Quraisy, ada yang tertarik dengan agama Nabi SAW. Ada yang masuk ke dalam Islam, ada yang mendapat hidayah. Tetapi mereka tetap masih bersembunyi-sembunyi. Sampai Fathu Makkah terjadi, akhirnya orang-orang yang beban, yang tidak mau masuk ke dalam Islam, didakwahi oleh Umayyah bin Wahab. Salah satunya ada Ikrimah bin Abu Jahal. Terus kemudian Safwan bin Umayyah lari melewati keluar dari kota Makkah setelah kaum muslimin menguasai kota Makkah. Akhirnya inilah Umayyah bin Wahab memberi jaminan. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong berikan jaminan kepada sahabat saya, kepada CS saya, Safwan bin Umayyah.
Sama seperti istri Ikrimah bin Abu Jahal datang kepada Rasulullah meminta, wahai Rasulullah, berikan jaminan kepada suami saya. Nah, nanti ada satu bab khusus yang kita ceritakan tentang Ikrimah bin Abu Jahal. Ini juga masuk Islamnya sangat luar biasa, ya, menggugah hati kita. Nah, maka setelah itu Safwan bin Umayyah setelah Fathu Mekah juga masuk ke dalam Islam radhiyallahu anhum ajma'in. Begitulah Bapak Ibu sekalian, beberapa kisah-kisah yang kita lihat bahwasannya banyak daripada sahabat-sahabat ini punya latar belakang yang kelam, tapi ketika sudah melihat berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan itu cahaya nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertransfer. Kalau sudah masuk cahaya itu sedikit, Allah, gak ada orang yang pengen maksiat, gak ada. Bahkan jangankan pengen bunuh Nabi, keluar untuk meninggalkan Nabi saja enggak pengen. Nah, makanya bagaimana para sahabat yang luar biasanya terpukul ketika Rasulullah SAW berpisah dengan mereka. Maka itu, kalau seandainya sudah timbul, sudah masuk cahaya nur Nabi SAW, dan itu tidak menutup kemungkinan akan terus terpancar sampai akhir zaman, sampai kepada kita ini. Dengan cara apa? Salah satunya membaca sirah, kenal dengan Nabi SAW, kenal dengan para sahabatnya, ceritakan kepada anak-anak kita. Itu yang membuat kita salah satunya tidak ingin melaksanakan hal-hal yang dilarang Allah. Seandainya lagi pengen misalnya melakukan hal-hal yang dilarang Allah, ingat Nabi SAW kalau ada seandainya melihat kita sekarang, jadi kalau ada nur itu, saya yakin pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita nggak akan berani. Nah, cuman sayangnya itulah, banyak masyarakat kita nggak tahu siapa Nabi, nggak tahu siapa Rasulullah, nggak tahu para sahabat. Nah, maka salah satunya manfaat daripada kita belajar sirah ini, apalagi di bulan Ramadan, menambah ilmu pengetahuan kita, terus kemudian membuat rasa cinta kita lebih kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabatnya. Semoga Allah jadikan kita, Allah masukkan kita ke dalam golongan-golongan yang terbaik bersama para sahabat dan Rasulullah SAW di surga. Baik, ingin dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah di pertemuan besok kita bahas tokoh yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, setelah ini yang mau talaqi atau mau baca Al-Quran secara mandiri silakan. Ada tanya jawab? Boleh, silakan. Ada. Silakan. Terima kasih Ustaz dari Allah SWT. Jadi Allah yang membolak-balikkan hati hambanya, termasuk kisah sahabat Umar bin Wahab ya. Kalau kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini Ustaz, dalam level dunia, Masya Allah ya, mungkin saya salah, tapi mungkin ada di antara bapak-bapak juga ada kesepakatan, juga ada kesetujuan, kesamaan bagaimana kejamnya hari ini Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menterinya. Bahkan walaupun mungkin juga di backup juga Amerika, yang kelihatannya hari ini membuat konspirasi juga, kesannya seolah buat office ya, Masya Allah. Sehingga juga Indonesia hari ini pemimpin kita juga ikut ambil. Apakah ini juga ada kira-kira indikasi Allah juga akan memberikan hidayah kepada mereka? Satu. Yang kedua, di level mungkin grassroots bahasa kami dalam kita di lapangan sehari-hari. Sekarang ini di dunia medsos sering kita dengar jangan bicara politik, jangan bicara agama dalam grup ini ya. Bahkan pengalaman ada teman-teman kami yang ada eksis itu akhirnya karena tidak sanggup live, itu pun masih diolok-olok. Apakah ini juga nanti
ada skenario Allah akan memberikan hidayah kepada katakan orang-orang yang hari ini belum suka kepada Islam, walaupun notabene juga masuk agama Islam, apalagi juga kalau dinaikkan level dunia ini. Itu saja yang bisa. Mungkin itu tambahan info ya dari Pak siapa? Pak Slamet ya, Pak Slamet. Ya, sifatnya mungkin diskusi, ya mungkin begitulah akhir zaman memang banyak yang tidak senang kepada Islam. Itu sudah kita banyak kita baca di dalam ayat-ayat Allah, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, gak akan senang mereka kalau seandainya kita nggak mau mengikuti agama mereka, karena mereka masih menganggap bahwa Nasrani dan Yahudi itu adalah agama yang paling benar di muka bumi ini. Bahkan orang-orang Yahudi dari dulu masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdampingan hidup dengan kaum muslimin di Madinah. Tapi mereka tidak akan ridho kepada kaum muslimin, karena memang mereka tahu bahwa akhir zaman nanti akan lahir seorang nabi membawa agama, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Tapi yang mereka harapkan adalah semoga-moga nabi itu yang keluar daripada kalangan kita, daripada agama kita. Maka dari sejak itu mereka dan generasi-generasi setelahnya sudah di brainwash dengan dari melalui kitab-kitabnya itu, bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali agama mereka. Nah, maka itulah yang terjadi sampai akhir zaman ini. Jadi gak akan berakhir kalau seandainya orang-orang Yahudi, termasuk Israel, la'natullah alaih, dan juga para CS-CS-nya itu senang dengan agama kita, senang dengan penduduk-penduduk muslim. Nah, maka kalau kita lihat soal apa yang terjadi di Palestina, meskipun jargonnya karena politik, geopolitik, terus kemudian soal terkait dengan tanah Palestina milik siapa, itu semuanya konspirasi. Yang hak yang kita kenal adalah mereka tidak akan senang dengan apa yang terjadi di bumi Palestina itu, yang direbut, yang dijadikan tanah itu sebagai tanah kaum muslimin. Dan mereka tidak akan mau mengakui bahwa meskipun nabi-nabi terdahulu yang banyak lahir di situ, yang banyak bermukim di tanah Palestina, meskipun mereka tahu di dalam kitab-kitab mereka juga tersebutkan Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi-Nabi Musa, Nabi yang lain. Bahkan mereka mengakui bahwa banyak nabi-nabi dari bangsa Bani Israel yang di situ. Nah, maka oleh karena itu merekalah yang mengecap bahwa tanah itu ya tanah Israel, ya tanah orang Bani Israel dari dulu. Tapi secara teologis, secara agama yang dibawakan, para nabi dulu membawa agama monoteis, ya, bertuhan kepada Tuhan yang satu, meskipun dulu nggak dikenal dengan namanya Islam. Kalau sekarang baru dilabel dengan namanya Islam, maka tidak akan menutup kemungkinan, ya, sampai akhir zaman ini terjadi. Sampai nanti mungkin bisa dijadikan, ya begitulah kalau kita lihat tanda-tanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sampai akhir zaman nanti sampai turunnya Dajjal, nah itulah puncak-puncaknya. Maka yang terjadi sekarang adalah anak-anaknya Dajjal itu, anak-anaknya Dajjal yang sudah merusak bumi sekarang, termasuk mereka kaki tangannya Dajjal. Sebelum induknya keluar, nah anak-anaknya sekarang dulu. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan. Maka kalau kita artikan Dajjal itu akhir zaman, nah sudah akhir zaman sekarang. Jadi Dajjal itu bukan dalam bentuk fisik saja,
Kita artikan lebih luas. Nah, ini handphone kita ini dajjal juga ini. Tapi dalam bentuk teknologi. Siapa yang kendalikan? Semuanya mereka. Anak-anaknya. Ya. Jangankan lain Bapak Ibu sekalian. Ini coba perhatikan, ya. Kita mau apa dalam benak kita nih sekarang? Langsung dia keluar di FYP kalau kita bilang sekarang ya. Atau FYI itu, ya maka itu udah kelihatan apa yang kita pengen cari, padahal kita belum mengatakan, belum bermaksud apa-apa, masih di dalam benak. Saya sepertinya pengen lihat sepatu nih, mau beli sepatu, langsung keluar di iklan sepatu semua. Seakan-akan dia melihat, memantau aktivitas kita 24 jam lewat sini nih. Apalagi identitas kita. Nah, ini sebenarnya udah memang luar biasa. Jadi nggak ada lagi yang bisa kita tutupin. Maka itulah caranya adalah jangan lepaskan majelis-majelis ilmu seperti ini. Datang kepada majelis-majelis ilmu guru-guru yang lain, ya. Akhirnya itulah yang membawa kita, yang mengikat kita terus dari kejaran-kejaran atau fitnah-fitnah dajjal akhir zaman ini. Mungkin saya rasa itu yang dapat saya tanggapi. Ini mengenai Nabi yang mengetahui kedatangan yang mau membunuh itu Umar bin Wahab. Kalau Nabi kita tahu kan bisa mengetahui niat dari tapi sekarang ada juga orang datang ya ke suatu ulama atau orang dukun bisa tahu kamu begini sehingga orang itu punya kaget juga seperti sahabat tadi itu tahu nanti jadi tahu gimana kamu dukun itu tahu. Nah sebenarnya mereka menggunakan media apa ini yang sekarang ini yang dukun-dukun ini. Dulu itu ketika masa Nabi SAW, ya, kenapa Umair bin Wahab langsung mengucapkan syahadat? Karena masa Nabi saat itu, zaman Nabi kita, Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak familiar lagi dengan perdukunan. Udah old school, udah out model. Kenapa? Karena itu eranya di masa nabi-nabi dahulu. Masa Nabi Musa, masa Nabi Isa, udah nggak zaman, gitu loh. Karena ketika masa Nabi kita itu zamannya adalah zaman sastra, estetikanya keluar saat itu, ya. Jadi makanya Islam itu memenuhi 3 unsur: logika, etika, estetika, tiga-tiganya ada. Coba lihat, agama kita nggak akan menyalahi dengan logika, ya. Kalaupun ada yang menyalahi logika, bukan agamanya yang salah, tapi otak kita yang nggak nyampai. Makanya butuh iman. Kemudian etika, itulah diturunkan Rasul untuk menuntun akhlak yang baik bagaimana. Kemudian estetika, Al-Quran coba lihat, bahasanya yang begitu teratur, kalau dibaca menenangkan jiwa. Orang-orang Arab itu dulu itu sangat gemar dengan bahasa sastra masa Nabi. Saking gemarnya, kalau sekarang jadi kiswah Ka'bah, ya. Dulu syair-syair yang mereka buat, mereka perlombakan. Yang menang setiap tahun itu syairnya digantung sebagai kiswah Ka'bah, namanya syair mu'allaqah. Jadi ketika Nabi SAW mengucap demikian, mereka tahu ini bukan zaman sihir. Siapa lagi kalau bukan info dari ilahi. Maka wahyu itu mereka percaya. Oh, ini pasti info dari ilahi. Gak ada, kita gak lagi zaman percaya sihir zaman sekarang gitu. Maka sihir yang luar biasa tertancap di hati orang-orang saat itu adalah perkataannya Nabi dan bacaan Al-Quran, firman Allah yang dibacakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang-orang Abu Jahal saja, meskipun tidak mau mengikuti agama Nabi, tapi secara hatinya yang terdalam dia mengakui yang didengar ucapan Nabi itu bukan ucapan manusia biasa, ya, itu ucapan zat yang luar biasa yang dia dengarkan berkali-kali.
membuat sebenarnya hatinya itu nagih untuk dengar apa yang dibacakan Nabi SAW. Tapi karena rasa rasismenya yang tinggi, gak mau menerima bahwa Nabi itu keluar dari suku yang lain, gak satu suku dengan Abu Jahal, akhirnya dia gak mau menerima. Nah, cuman karena beda suku doang, rasa rasisme yang tinggi. Begitulah. Jadi maka tidak bisa kita pungkiri pada zaman Nabi saat itu memang sudah tidak lagi familiar dengan sihir-sihir. Dulu itu sudah lalu sihir-sihir itu pada masa dimulai dari setelah masa Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Sampai itu dunia di Babilonia itu terkenal dengan satu kota yang memang kota sihir. Jadi kalau kita tonton sekarang itu Harry Potter, ya, bisa jadi cuplikan dari itu. Kenapa? Dulu itu ada satu dunia itu di Babilonia. Makanya ketika kita baca di dalam surah Al-Baqarah, Babila Harut wa Marut, ada ya? Sampai Allah turunkan dua malaikat namanya Harut wa Marut. Untuk apa? Mengajarkan mereka. Orang-orang di kota Babel ini mengajarkan, memberitahukan informasi bahwa yang kalian lakukan ini adalah sihir. Yang ini bukan sihir. Diajarkan sama dua malaikat ini. Tapi apa yang terjadi? Malah berbondong-bondong untuk bisa mengikuti yang sihir lagi gitu loh. Malah makin sesat mereka. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Harut Marut itu datang membawa fitnah, membawa ujian. Bahkan lebih ujian. Itulah manusia, Pak. Ketika masa sesat-sesatnya begitu. Tapi setelah kemudian kita lihat masa Nabi Musa, sehingga Allah berikan mukjizatnya berupa tongkat. Karena kenapa? Relevan dengan zamannya, cocok dengan zamannya. Karena zaman masih menginginkan, sangat menggalakkan sihir-sihir, sehingga Allah turunkan mukjizatnya. Ketika Nabi, mukjizat yang luar biasa, Al-Quran yang akhirnya relevan, salih likulli zaman wal makan, relevan sampai akhir zaman kita sekarang. Itulah mukjizat yang luar biasa yang mengalahkan mukjizat-mukjizat yang lain. Baik. Ustaz, pendek aja. Benarkah Ustaz, ini kita tanya bahwa saat ini mungkin dikatakan zaman fitnah atau mungkin juga zaman sihir ini lebih berat lagi daripada zaman jahiliyah pada saat sebelum Rasulullah? Bisa dikatakan karena dulu itu zaman-zaman fitnah, zaman-zaman sihir. Kalau kita baca tentang meskipun riwayatnya riwayat Israiliyat, gak ada riwayat yang valid, bukan dari hadis Nabi, bukan dari nas Al-Quran, tapi dari cerita-cerita Israiliyat. Cuman untuk menambah wawasan kita, mungkin kita bisa mengatakan mereka dulu yang membuat yang ada sihir dan lain sebagainya itu sama canggihnya zamannya kayak zaman kita. Iya. Dulu zaman mereka lebih canggih daripada zaman kita. Coba perhatikan, kadang zaman kita ini nggak bisa mengalahi kecanggihan zaman dulu. Ya, mereka dulu orang-orang terdahulu bisa memahat gunung menjadi sebuah bangunan, bisa menyulap gunung menjadi sebuah bangunan yang megah. Kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi sampai pada zaman Nabi Zulkarnain yang kita kenal Raja Zulkarnain. Ya. Itu mereka itu memang sangat luar biasa dalam bidang arsitektur. Semuanya bisa disulap sama mereka. Bahkan bangunannya bukan bangunan yang kayak kita. Bangunannya bangunan yang menjulang tinggi. Itu di Babilonia juga ketika masa Nabi Ibrahim ada Raja Namrud ya, yang kita kenal Raja Namrud. Itu mau menantang Allah naik ke sebuah bangunan yang paling tinggi, disuruh buatlah menara Babel. Itu melebihi tingginya daripada Burj Khalifa tuh yang di Yang di Dubai. Zaman sekarang baru. Zaman dulu ratusan ribu tahun yang lalu sudah ada menara yang paling tinggi itu. Mereka mau menantang Tuhan naik ke atas langit. Namanya Menara Babel. Coba di search nanti keluar Menara Babel. Itu semua di dalam Injil juga diceritakan. Dalam kitab Yahudi juga diceritakan. Itu luar biasa. Kalau kita pikir-pikir,
Orang-orang dulu nggak kalah dengan orang-orang kita sekarang, cuman beda zaman aja. Kalau zaman sekarang canggihnya karena teknologi, tapi orang zaman dulu punya alat yang lain selain teknologi, tapi canggihnya sama gitu. Nah, makanya kalau dikatakan dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikatakan akhir zaman sudah. Apalagi kalau udah zaman sekarang, udah tinggal setelahnya trompetnya itu sudah di mulut aja, tinggal ditiup sama malaikat. Nah, terus kemudian pertanyaannya, apa yang kita kejar sekarang? Ya, kalau bukan akhirat, sudah mau akhir zaman, mau apa lagi yang kita kejar? Kejar kekayaan, bentar lagi selesai. Kejar harta yang berlimpah, bentar lagi selesai. Maka sekarang yang kita kejar adalah berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, banyak baca Al-Quran dan berbanyak minta doa kepada Allah supaya dilindungi keluarga dari fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman. Itu yang membuat kita selamat. Lain sudah nggak ada. Kecuali kita hidup dulu mungkin di zaman nabi-nabi terdahulu, ya, mungkin bisa dikatakan itu canggih kita, Pak. Loh, kalau sekarang akhir zaman kita cuma mengikuti, apalagi yang kita ikutin adalah teknologi pembesar anak-anak Dajjal, kalah kita. Nggak ada manfaatnya. Baik, itu yang mungkin yang dapat kita papar pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bissawab. Silahkan yang ingin setoran talaqi Al-Qur'an. Silakan. Oh, ada nih Pak. Dapat. Enam. Walau anna katabna alaihim an qatlu anfusakum aw ikhruju min diyarikum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minkum walau annahum fa'alu ma yu'aluna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima ya ayyuhalladzina amanu
khudhu hidrakum Khudhu hidrakum. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awinfiru jami'an wa inna minkum laman la yubattina anna fa in asobatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya fa in asobatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya illam akum ma'akum syahida wala in asobakum fadlun minallahi layaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntum ma'ahum ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna hayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tubtagu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima wa man lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu
wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidati akhdan wa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala muhsanati minal adab dzalika liman khasyal anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Sudah baik sih, alhamdulillah. Kalau ada ini pasti sih gue langsung. Ya, siap. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة bukan af'i التي تطلع على الأفئدة 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 coba diulang dulu afidah lagi terus afidah. Nah, kalau belum dibiasakan kalimatnya, kalau diulangi dari belakang sama aja masih.
Nah, jadi biasakan dulu kalimatnya. Nanti kalau sudah terbiasa benar, baru diulang dari belakang. Afidah. Afidah. Idah. Coba diulang. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. oke, baik. Tadi surah Al-Humazah. Satu surah lagi di atasnya surah apa? Al-Asr. Al-Asr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'asr. Wal 'ashr. Asr. Ashr. Asr. Ashr. Hmm. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Nih, monyong khusr. Khusr. Coba Innal ulang dulu sekali lagi. wal 'ashr. Wal 'asr. Wal 'ashr. Jangan disebarin ininya. Jangan sampai angin keluar dari kiri kanan. Kumpulkan di tengah. Wal 'asr. Sama kayak kita sebutkan. Wal 'asr. Nah, seperti itu, simple. Wal 'asr. Hmm. Innal insana lafi khusr. 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 Innal insana lafi khusr. Illa alladziina إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sama saw ketika waw maka mulut monyong. Saw. Wa tawasau bis sabr. وتواصوا بالصبر. Oke. Nanti diasah pola mulutnya ya, biar ketika dhammah dia monyong, ketika fathah dia terbuka, ketika kasroh dia dingin. Nah, itu yang perlu dibiasakan dulu Pak. Ya. Barakallahu. Shadaqallahul azim. Surah apa? Setelah Al-Asr, Al-Takatsur. Maksud saya Silakan. Oh, ayo. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita bertemu 2024. masih 2 tahun. Nanti sampai 2 tahun. Nah, masalah alhamdulillah masih dipertemukan ya. Aku siapa tadi? Alfil. Alfil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Pelan sedikit. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم تر كيف Ta tipis. Tara. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. Kelirunya di tadh. Itu tidak boleh ada pentulan. Tadhlil bukan. Karena dha itu bukan qalqalah. Iya. Tapi
bitadlil, jangan sampai mantul. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Masih sedikit. Masih. Suara pantulannya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, bagus. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Tarmihim tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, lanjut al-hamzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Akhlada, bukan akhlada. Akhlada. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا Kalla, jangan terlalu kencang. Kalla biasa. gitu. كلا لينبذن في الخطمة Ya. وما أدراك ما الخطمة Ya. نار الله الموقدة Muqadah. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة Ya. في عمد ممددة. Oke, baik. Besok memberikan asal. Baca aja sudah bagus. Tinggal sering-sering aja. Sering lewat maksudnya. Tinggal sering-sering. Sering lewat 2 tahun. Tinggal sering-sering singgah di sini aja. Insya Allah tiap hari sebenarnya. Yang duduknya belum ini. Satu 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatuluhum haitsu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal Fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau bisa di situ waqaf. wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi wa in qataluukum faqatuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin.
fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim Ghafurur Rahim. wa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinul ويكون الدين لله. ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا
lagi. Al-Kautsar. Di bawah. Inna a'tayna. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar. Bacanya kal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Enggak, jangan terlalu tebal dulu. Jangan dimonyongin dulu. Kal kautsar. Sar. Jangan terlalu monyong sar. Sar biasa. Gitu aja. Inna a'tainakal kautsar. Oke, sekali lagi coba. Suaranya yang gede, suaranya yang gede. A'tainakal kautsar. Terus Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal inna syani'aka, bukan ni'aka. Ni'a. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, baik. Besok kita lanjutkan ke surah Al-Ma'un. Ya, di atas ini sama ini. Oke. Syukran atas. Apa? Sekarang surah surah Al-Qari'ah. Sebenarnya kasur, Oh, Takasur. tapi saya ingin ini koreksi lagi surat Al-Asr itu. Ada kemajuan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Sekali lagi, Pak. Wal 'ashr. A-nya tipis dulu. Wal 'asr. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Oke. So-nya jangan terlalu mono. Wal 'asr. Enggak dari so as, enggak. Wal 'asr. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Nah, itu baru monyong. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Kalau hu-nya yang monyong ketika ser itu sudah balik lagi. Lafi khusr. Jadi balik lagi langsung. Lafi khusr. Lafi khusr. Tahan aja desisnya. Lafi khusr. Lafi khusr. Oke. Lafi khusr. Lafi khusr. Lafi khusr. Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa'amilus. Jadi ketika wa'amilus enggak wa'amilus. Jadi lu-nya doang yang monyong. So-nya ketika masuk ke dalam so sudah balik lagi. Mulutnya enggak monyong lagi. Wa'amilus salihati. Wa 'amilus shalihat. Masih wa'amilus salah. Wa'amilus salihati. Wa 'amilus Wa'amilus illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq Watawassaw bil haqq. Qalqalah.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, Mas Slamet masih gagok fokus sama mulut, ya. Jangan terlalu fokus juga, ntar jadi kalau kita fokus terkadang jadi buyar. Nah, jadi biarin aja mulut itu biar mengikuti harokat yang kita baca, bukan harokat yang mengikuti mulut kita. Jadi ketika ingat aja, ketika dhammah itu nyom, ketika kasroh itu nyengir, ya. Tapi jangan fokus pada mulutnya. Itu justru kita gagok. Mulutnya. Kadang ngaca juga. Tapi ya itu perlu latihan, perlu pembiasaan gitu, Pak. Jadi kalau sudah biasa nanti insya Allah mulutnya sudah terbawa sendiri. Lanjut ke at-takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Sur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla, Ya terus. kalla lam Kalla, jangan terlalu dihembus. Kalla biasa aja. Kalla salah ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha La tara. thumma latara. Thumma latarawun. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Jangan Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bagus. Sabar, dilanjutkan ke surah Al-Qari'ah. Silakan. Surah Al-Bayyinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Terlalu deras. Fiha biasa. Fiha kutubun qayyimah. Enggak, masih. Fiha sama kayak huruf K biasa aja. Fiha kutubun secara tidak langsung, secara kita nggak sadari, ketika kita mengucapkan K itu udah ada desisnya, sudah ada hamzahnya. Tapi nggak boleh yang harus kita lebihkan. Fiha enggak. Fiha kutubun qayyimah. فيها كتب
cukup segitu aja. فيها كتب قيمة Ya. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب Ya betul. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Itu kha tebal dulu baru ke tipis. Khairul bariyah. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير Kha bukan khair tapi khairul. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Sekali lagi khairul bariyah. خير البرية Bariyah. خير البرية. Sekali lagi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. برية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Kha-nya kurang tebal. Besok baru ke surah Al-Qadr. Syukran Pak Fazil. Silakan. Pak Arte atau Pak Agus dulu? Bagus. Capek banget kayaknya Pak Arte. Banyak urusan umat. Ya biasa. Mana jadi si Jeka kok pulang? Iya. Ngantuk ketidur kayak gitu. Belum minum nih. Surah apa itu? Alam nashrah laka sadrak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك tipis. Alam nashrah laka sadrak.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Qadha zahrak. Ketika za itu ditekan biar keluar desisnya sedikit. Anqadha zahrak. Sama do. Alladzi anqadha dhahrak. Lagi ditekan. Anqadha zahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Hampir bagus. Alladzi anqadha dhahrak. Do-nya dikuatin lagi, dibulatin. Alladzi anqadha. Nah, itu benar do. Anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Tipis. Zikrak. Wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ad-duha. Waduha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajama. Cuma diwakaf di situ. Oh iya. Wadduha wal laili. Wadduha. Wakaf aja. Wadduha wal laili idza sajama waddaka Wal laili idza saja. Wakaf. wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Santai, tarik nafas. Wah. Nah, baru. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhirati khairul laka minal walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Baru ditahan. Dhalan fahada. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ilan fa'abna. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lanjutkan ke surah Al-Lail. Terima kasih Ustaz.
qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun ketika sebut antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun wakaf aja boleh di situ fima lakum bihi ilm antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falimat tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ma kana Ibrahimu Yahudiyaw wala nasraniyaw walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina
ittaba'uhu wa hadzan nabi walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Insyaallah besok lanjutkan ke ayat 71. Alhamdulillah. Murah. Decan sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum
lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. 142. Baqarah 220. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yaqhun fa Hatta yatahurun. Arabnya Arab coba. Yatahurun. Wala taqrabuhunna hatta yatahurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum
harsul lakum harsul lakum nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha, suara jangan sampai naik ke hidung. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Barakallahu fikum. Insyaallah ke depan ayat 225 Pak Andika. Jazakumullahu khairan jazak. Baik, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Barakallahu lakum wa barakallahu li wa lakum wa rahimani rahimakumullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.